Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini sungguh sangat teristimewa ya, karena menyampaikan materinya dari Pak Guru dan Bu Guru melalui online dan anak-anak menyimak di rumah. Tapi jika pun demikian itu tidak mengurangi rasa rindu kami seluruh Dewan Guru kepada anak-anak sekalian. Baiklah, untuk pesantren Ramadan tahun 2020 ini Bapak akan menyampaikan materi singkat tentang Al-Fiqh Al-Islam. Tentang Al-Fiqh Al-Islam. Ada 3 bab yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama bab taharah atau bersuci. Yang kedua bab wudu dan tayamum. Yang ketiga bab sholat. Baik anak-anak, kita menikah selanjutnya. Untuk itu simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai materinya. Al-Fiqh Al-Islam, ada 3 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama bab taharah atau bersuci, yang kedua bab wudu dan tayamum, yang ketiga bab sholat. Ya. 1. Bab taharah atau bersuci. Bersuci artinya membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari segala najis. Najis ada 3 macam atau golongan. Yang pertama najis mukhaffafah atau ringan, yang kedua najis mutawassithah atau sedang, yang ketiga najis mughallazah atau najis golongan berat. Alat yang digunakan untuk bersuci ada 2, yaitu 1. Bersuci dengan menggunakan air. Yang kedua, bersuci dengan menggunakan batu atau benda kaset yang lainnya yang tidak tajam. Bersuci dengan air. Macam-macam air yang suci dan mensucikan yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air dari sumber mata air. Yang keenam, air es atau salju. Yang ketujuh adalah air embun. Bersuci dengan batu. Adapun syarat-syarat batu yang bisa dipakai untuk beristinja atau bersuci. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu yang ada ujung-ujungnya. 2. Dapat membersihkan tempat najis. 3. Tidak atau belum kering najisnya. 4. Najisnya tidak berpindah-pindah. 5. Najisnya tidak tertimpa oleh najis lain. 6. Najisnya tidak terkena air. 7. Keadaan batunya harus suci. Dikatakan istinja seseorang itu sempurna adalah apabila yang pertama hilang baunya najis. Yang kedua, hilang rupanya najis. Yang ketiga, hilang rasanya daripada najis. Yang selanjutnya, bab wudu dan tayamum. Arti wudu. Wudu adalah mensucikan diri dengan menggunakan air. Arti tayamum. Tayamum adalah mensucikan diri dengan tanah atau debu yang suci. Tayamum sebagai pengganti daripada wudu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat berwudu di dalam hati, kemudian mencuci muka mulai dari sini batas kuping, rambut sampai bawah dagu. Yang ketiga mensucikan kedua tangan sampai sikunya. Yang keempat, menyapu atau mengusap sebagian kepala. Yang kelima, mencuci kedua kaki sampai mata kakinya. Yang keenam, tertib atau berurutan. Adapun batal wudu ada 4. Yang pertama, yang keluar dari salah satu kedua lubang, kubul atau dubur. Kubul adalah yang di depan, dubur adalah yang di belakang, berupa angin atau selainnya kecuali air mani.
Yang kedua, hilang akal karena tidur atau selainnya. Yang ketiga, bersentuhan kedua kulit laki-laki dan perempuan yang balik yang bukan muhrim atau saudaranya. Yang keempat, menyentuh kubul manusia atau lubang duburnya dengan telapak tangan atau ujung jarinya. Fardu tayamum. Fardu tayamum ada 5. Yang pertama, memindahkan tanah atau debu yang bersih yang suci dari tempatnya ke anggota tayamum. Yang kedua, niat untuk tayamum di dalam hati. Yang ketiga, menyapu muka dengan tanah atau debu yang bersih yang suci. Yang keempat, menyapu kedua tangan dengan tanah atau debu yang bersih dan suci sampai sikunya. Yang kelima, tertib antara dua sapuan. Sebab-sebab tayamum bisa dilakukan ada 3 macam, yaitu 1. Tidak ada air sedikit pun di daerah itu. 2. Sakit yang dilarang memakai air. Jadi kalau sakitnya parah ketika memakai air, malah sakitnya bertambah parah. Yang ketiga, ada air tapi sangat sedikit sekali. 3. Bab sholat. Pengertian sholat. Menurut istilah, sholat berarti doa. Menurut bahasa, sholat adalah suatu perbuatan atau sistem atau gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta berlaku rukun dan syarat-syaratnya tertentu. Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, niat di dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, tuma'ninah ketika ruku. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, tuma'ninah ketika i'tidal. 9. Sujud. Ke-10, tuma'ninah ketika sujud. 8. Duduk di antara 2 sujud. Ke-12, tuma'ninah ketika duduk di antara 2 sujud. 13. Membaca tasyahud. 14. Duduk ketika tasyahud akhir. 15. Membaca salawat Nabi sewaktu tasyahud akhir. 16. Membaca salam yang pertama kemudian menengok ke kanan. 17. Tertib sebagaimana urutan tersebut. Rukun sholat terbagi menjadi 3 menurut gerakannya. Yang pertama, rukun kauniyah, yaitu rukun yang berkaitan dengan kegiatan yang ada di dalam hati. Yang kedua, rukun fi'liyah, yaitu rukun yang berkaitan dengan gerakan yang ada di dalam sholat. Ketiga, rukun qauliyah, yaitu rukun yang berkaitan dengan pengucapan yang ada di dalam sholat. Syarat-syarat sholat ada 8. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kedua, suci dari najis. Ketiga, suci pakaian. Keempat, suci badan. Kelima, suci tempat sholat. Keenam, menutup aurat. Ketujuh, menghadap kiblat. Kedelapan, mengetahui waktu sholat. Anak sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah, demikian tadi pembahasan tentang al-fiqh al-Islam. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kuis. Maka dari itu tolong persiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, pensil ataupun pulpennya. Simak pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan yang pertama, ya perhatikan pertanyaan yang pertama. Apa arti dari tayamum? Apa arti tayamum? Yang kedua, apa arti wudu? Kedua, apa arti wudu? Yang ketiga, perhatikan, sebutkan 3 macam golongan najis. 3 macam golongan najis. Yang keempat, apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah
ketika sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, yang kelima adalah pertanyaan, tolong disimak. Kemanakah arah kiblat untuk sholat? Kemanakah arah kiblat untuk sholat? Nah, demikian kuisnya untuk materi Al-Fiqh Al-Islam. Demikian pembelajaran jarak jauh pesantren Ramadan tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi. Tak berjumpa bukan berarti tak sayang, tak bertemu bukan berarti tak bersatu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesantren Ramadan tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi sungguh sangat teristimewa. SDN Tangerang 1 selalu di hati. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.